pertemuan kita dengan doa. Buat teman yang datang duluan siapa tadi? Keke. Silakan Keke pimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk teman. Silakan duduk. Oke. Kita masuk ke kita punya materi. Sebelumnya aku tanya dulu. Mengapa sehingga setiap tanggal 17 bangsa Indonesia harus kibarkan bendera di depan rumah masing-masing? Saya Bung. Silakan. Karena pada tanggal 17 Agustus merupakan hari di mana bangsa Indonesia mengumumkan kemerdekaannya. Oke, tepuk tangan untuk teman. Karena kita berbicara tentang kemerdekaan, maka tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama tentang menemukan informasi penting dari teks dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, dan menuliskannya dalam peta pikiran. Yang kedua, menuliskan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengamati ciri-ciri tumbuhan dan habitatnya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang menemukan kata tanya dalam bacaan dalam peta konsep, kita teliti dulu salah satu bacaan yang sudah disiapkan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para teman dipersilakan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkan bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksmana Tadasahi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Rondus Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Soekarno mengusulkan agar yang mendatangi teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Rondus Muhammad Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan nomor 56, pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Oke, jadi kita sudah sama-sama mendengar teks bacaan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sini dibuat peta konsep. Peta konsep semua tahu artinya? Tidak. Oke. Di sini sengaja diambil peta konsep itu artinya bahwa sehingga suatu penjelasan itu lebih mudah dimengerti, lebih mudah untuk dipahami. Lalu dalam bahasa Indonesia kata tanya apa saja dalam bahasa Indonesia? Apa? Apa? Siapa? Di mana? Kapan? Mengapa? Bagaimana? Oke. Kata tanya dalam bahasa Indonesia itu ada 6, yaitu ibu sengaja singkat dengan adakan sama ba. A apa? Da di mana? Kan kapan? Sa siapa? Ma mengapa? Ba bagaimana? Kata tanya dalam bahasa Indonesia itu mengandung arti apa? Menanyakan apa? Kata tanya apa? Untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Dalam teks bacaan, kata tanya apa? Coba buat. Bisa buat dalam kalimat. Apa peran Ibu Fatmawati dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan? Apa peran Ibu Fatmawati dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan? Apa peran Ibu Fatmawati? Bersenang. Oke, silakan. Bendera merah putih. Iya, menjahit bendera merah putih. Betul? Betul. Oke, tepuk tangan untuk teman Ocha. Oke.
Sedangkan kata tanya yang lain, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, setelah ini baru masing-masing pulang ke rumah membuatnya dalam tugas rumah. Tetapi sebelumnya Ibu jelaskan dulu. Kata tanya di mana menanyakan tentang tempat. Kata tanya apa? Menanyakan siapa. Menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kata tanya apa? Kata tanya di mana menanyakan tempat. Kata tanya kapan menanyakan waktu. Kata tanya siapa menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kata tanya mengapa menanyakan sebab. Kata tanya bagaimana menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Oke. Teks bacaan tadi tentang apa? Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jadi tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hari yang sangat bersejarah di mana bangsa Indonesia memproklamasikan dirinya kepada dunia luar bahwa Indonesia merdeka. Maka dari situ kita akan mempelajari tentang makna proklamasi. Makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di sini tentang apa? Ocha? Sebagai puncak perjuangan Indonesia. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua? Mendapatkan pengakuan dari dunia luar. Mendapatkan pengakuan dari dunia luar. Yang ketiga? Menaikkan martabat bangsa Indonesia. Menaikkan martabat bangsa Indonesia. Yang keempat? Perjuangan sebagai negara baru. Perjuangan sebagai negara baru. Yang kelima? Tonggak sejarah negara Indonesia. Iya, tepuk tangan untuk semua dulu. Jadi makna proklamasi kemerdekaan itu ada 5 ya. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. 5, tonggak sejarah negara Indonesia. Ini mengandung artinya masing-masing. Puncak yang pertama sebagai puncak perjuangan bangsa itu merupakan hasil jeripaya bangsa Indonesia. Sehingga Indonesia memproklamasikan dirinya pada tanggal 17 Agustus oleh Insinyur Soekarno atas nama bangsa Indonesia. Oke. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Memproklamasikan dirinya kepada dunia luar bahwa mengetahui bahwa Indonesia sudah merdeka. Oke, lanjut. Masuk ke materi yang berikut tentang adaptasi tumbuhan. Di sini sengaja diambil tentang bunga teratai. Sudah pernah lihat bunga teratai? Ada yang sudah ya? Ya. Bunga teratai itu hidupnya di mana? Air. Di dalam air. Tumbuhan apa lagi yang selain hidup di air? Apa lagi? Tumbuhnya di mana lagi? Di tanah. Di mana lagi? Di atas pohon. Oke. Hari ini kita berbicara tentang adaptasi tumbuhan. Sengaja diangkat di sini adalah bunga teratai. Tadi salah satu teman katakan bahwa bunga teratai itu hidupnya di air. Ya toh? Ya, Bu. Iya. Jadi adaptasi itu penyesuaian diri oleh sesuatu, oleh seseorang atau dalam hal ini manusia atau tumbuhan atau makhluk hidup di mana dia mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Jangankan tumbuhan, manusia juga sama. Manusia yang pindahannya dari kota ke desa, dia harus mampu beradaptasi dengan lingkungan di sekitar. Oke. Sama halnya juga dengan tumbuhan. Sehingga dalam pepatah dalam bahasa Indonesia ada pepatah mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita datang di sini, kebiasaan di sini juga kita harus ikuti dengan kebiasaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar. Oke, sekarang kita kembali ke bunga teratai. Tadi dikatakan bahwa bunga teratai hidupnya di dalam air, betul. Ciri-ciri tumbuhan bunga teratai itu bagaimana?
Daun yang lebar. Daunnya lebar, bulat, akarnya menjalar di dalam air. Oke. Bunga teratai ini sendiri dia dapat menyesuaikan dirinya di mana di dalam air itu dia memiliki akar yang ada di dalam air atau di bawah air. Lalu dia memiliki tangkai daunnya di mana daunnya itu bulat, besar, lalu tipis, sehingga tumbuhan teratai ini dia mampu mengapung di atas permukaan air. Karena tadi dia memiliki daun yang lebar, bundar dan tipis. Fungsinya adalah untuk menyerap cahaya sinar matahari masuk ke dalam tumbuhan itu sendiri. Lalu dia punya batangnya juga berongga. Fungsinya juga untuk dia menyerap oksigen. Lalu oksigen itu dia keluarkan. Siapa yang menerima oksigen? Manusia dengan hewan. Kita keluarkan karbon dioksida. Oke. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Oke. Kalau begitu saya tanya, kita punya pembelajaran tadi itu apa saja? Tujuan pembelajaran tadi itu di awal tadi itu apa saja? Menemukan informasi penting dari teks dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, yang kedua saya masih ingat? Ocha? Menuliskan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga? Mengamati ciri-ciri tumbuhan dan habitat. Oke. Karena semua sudah memahaminya, tugas rumah kembali amati tumbuhan yang ada di sekitar, lalu identifikasi dia dengan ciri-cirinya masing-masing. Lalu tugas yang kedua, dengan menggunakan aspek apa, mengapa, dan bagaimana 6 pertanyaan itu, 6 kalimatan itu, dengan menggunakan teks bacaan tadi digunakan sebagai tugas rumah. Besok baru kita bahas. Bisa? Bisa, Bu. Oke, tidak ada yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Oke, maka tidak ada yang bertanya. Pertemuan kita hari ini sampai di sini. Ibu minta salah satu teman untuk pimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Maka dengan berakhirnya doa maka habis pertemuan kita. Dah. Oke.